Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini kita sebagai penonton dibingungkan. Di sini di sesi ini di roomnya Lia Christine. Kita dibuat bingung ya untuk menontonnya. Oke, nggak panjang lebar kita mendengarkan room Lia Christine. Oke, maaf ya bapak-bapak ya, begitulah perempuan ya paling ras terkuat, jadi diam aja dulu ya perempuan yang bicara. Jadi setelah apa yang saya dengarkan dari penjelasan dari Kak Rosemary, ya memang saya juga setuju lah ya, kita fokuskan pengajaran. Semua ini kita sepakat, kita fokus dengan pengajaran. Nah, jadi cuman Kak Ros izin ya, memang apa yang disampaikan Kak Eko juga ada benarnya gitu loh. Jadi kita juga tidak boleh dia yang membangun narasi, kita yang cebokin gitu kan. Nah, mungkin lebih baik gini loh. Ketika dia membangun narasi itu, kita meluruskan, kita menjawab, kita menghardik pahamnya itu, bukan kita bilang, "Oh, ini alasannya ini. Oh, saya mengerti, saya memaklumi." Karena narasi yang sudah bangun itu udah menyimpang. Nah, Kakak Ros juga udah mengakui itu kan, bahwa itu bukan ajaran Alkitabiah. Jadi kita tidak boleh lagi menyetujui statementnya yang ini setuju, yang ini tidak, karena dari awal udah salah. Jadi jelas penjelasannya pun udah ngelantur. Gitu Kak Ros yang saya ini ya Kak. Nah jadi mohon maaf ya teman-temannya. Artinya bahwa disinilah kita bisa melihat gitu loh, bahwa ada indikasi kenapa sampai ada kelompok-kelompok yang membicarakan pribadi ini mencoba untuk melindungi ajaran yang menyimpang ini supaya kita audiens atau kita yang selalu menghardik ajaran itu terkecoh. Sudah mereka bisa mencoba untuk mengalihkan pikiran kita dengan tekanan-tekanan mereka dengan serangan pribadi kita. Tapi puji Tuhan ya, kita tidak terkecoh sekalipun kita dibilang pansos, sekalipun kita dibilang iri lah, kita tetap jalan saja gitu. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan. Kenapa sampai ada orang yang menyerang pribadi, ya harusnya kita sudah tahu bahwa memang ada rencana atau terstruktur ini, ada bagian-bagiannya gitu. Nah, ini harus kita peka. Kita juga harus hati-hati nih dengan kelompok-kelompok yang membahas pribadi ini. Mereka mencoba untuk menyerang pribadi kita supaya kita tertekan sehingga kita tidak lagi menghardik ajaran-ajaran yang sudah dibangun yang menurut saya sudah meleset gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Makanya bolehlah kita serang ajaran bukan pribadi. Nah, kenapa saya angkat suara? Wajar saja karena yang berselisih ini juga keluarga saya. Saya sudah dilibatkan jauh sekali gitu loh. Yang saya tidak tahu menahu dilibatkan. Mau tidak mau saya terpaksa harus cari tahu. Karena ya ini udah kelewatan. Seorang Yuli yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya kapasitas apa-apa, rela disuruh-suruh berangkat ke rumahnya Pak Bom Bom, melibatkan istrinya, melibatkan anaknya, melibatkan keluarganya. Saya sebagai keluarganya pun juga keberatan. Sekalipun saya berjauhan dengan Pak Bom Bom, karena ini sudah menyangkut keluarga besar kami. Ya, bagaimana psikologisnya anaknya Pak Bom Bom ketika ada serangan-serangan teman-teman di TikTok, pendeta palsu lah, ya pendeta penipu lah, sementara gereja saja belum angkat suara. Apakah Pak Pendeta Bom Bom ini benar pendeta penipu atau pendeta jujur? Kita tidak punya wewenang sampai di sana. Makanya sampai hari ini, kenapa saya sampai 1 hari ini saya nggak tidur? Gara-gara ya ini, teman-teman di bawah ini, pengikut-pengikutnya Edis yang membela room-room yang membahas pribadi. Bagaimana kalau keluarga kalian, ya istri kalian kan masuk di Komal ini kan mengatas nama sendiri toh, bukan mengatas nama gereja kan? Pasti atas nama sendiri, tidak melibatkan suami, tidak melibatkan istri, tidak melibatkan anak. Tapi kira-kira kalau suami pasangan kalian yang tidak ada sangkut pautnya dengan diskusi lintas iman, anak kalian yang tidak tahu menahu dengan perdiskusian kalian di room, lalu tiba-tiba mereka dilibatkan. Ini kan sudah perbuatan
jahat gitu loh. Iya, saya setuju Kak. Iya, Ya, baik. ini yang saya Saya keras sedikit di ya. Kalau situ. kali ya, sebentar. Kalau kali ini ya, saya mau nggak bisa apa gimana ya mau saya kritik juga karena kali ini memang ada hubungan dalam arti gini, paling nggak ada keterkaitan pertama keluarga ya kan, ya pastilah kalau keluarga itu gimana sih ya kan. Tapi ini yang saya permasalahkan ini orang-orang yang nggak tahu apa-apa, bukan saksi mata, nggak ada hubungan apa-apa, terus ngebahas-bahas gitu loh, kemana-mana dibahas-bahas. Itu yang saya nggak ngerti gitu loh. Nah Izin ini yang sedikit ya. maksudnya gini loh, Kak kenapa Ros, sih sebelum semuanya saya tuh turun, ingin menyebar aib tanpa ada hubungan apa-apa dengan yang berkonflik gitu. Itu yang saya permasalahkan sebenarnya. Itu yang saya maksud. Jadi mungkin teman-temannya salah paham semua. Tapi kalau Ya Bang Alkitabiah mau ngomong tuh, ayo Bang. kayak Kalia misalnya, atau misalnya Kiamat lah ya, taruhlah Kiamat. Saya juga nggak suka dengan caranya, beberapa caranya, atau Prof Meta gitu. Entah, dia bilang saya saksi. Dia datang sendiri, mau gimana. Tapi itu pun saya salahkan, ngapain sih diungkit-ungkit, itu biarin aja hukum yang berbicara gitu. Nah, makanya Pak Bom saya waktu itu pernah bilang, dia kan lagi mengangkat-ngangkat, saya bilang, Pak Bom biarkanlah serahkan kepada hukum. Karena kalau Pak bisa aja itu dipakai orang untuk melemahkan posisi Pak Bom. Pak Bom mendingan fokus saja di pengajaran. Kasihan juga kalau Pak Bom makin bahas-bahas itu, nanti orang-orang makin salah paham sama Pak Bom gitu. Yang terjadi seperti itu, harusnya seperti Kak Eko, bodoh amat, yang penting gue tetap ngajar, tetap nyerang misalnya. Ya itu saya setuju dengan sikap seperti itu. Justru yang harusnya seperti itu kita. Karena netizen ini tuh nggak bisa dibendung gitu loh untuk menyebarkan sesuatu yang nggak benar gitu. Hoax dia makan mentah-mentah. Itu yang saya sedihnya di situ. Di dalam kekristenan kok ada menyimpan hoax, menyimpan manipulasi yang disebarkan kemana-mana. Itu aja sih dari saya. Silakan Pak Alkitabi. Iya, tapi ada abang itu yang mau bicara katanya, karena dia mungkin sudah mau turun. Abang yang Iya, saya juga mau ke gereja sih. Silakan, saya boleh izin ya, Pak Toro. Kali ya saya harus siap-siap ke gereja nih jam 6 soalnya ke gereja. Iya. Sebelum turun teman-teman, Iya, sebelum semuanya God bless. dulu ya, saya ngomong dulu 1 menit ya teman-teman. Teman-teman semuanya Kristen Tritunggal Maha Kudus, dengarkan dan perhatikan apa yang saya sampaikan beberapa menit saja. Ya, jangan kalian terkecoh dengan masalah pribadi. Ya, sekali lagi, teman-teman Tritunggal Maha Kudus jangan terkecoh dengan ketika mereka menyerang pribadi seseorang. Mereka ini sudah membangun metode-metode narasi supaya kita tidak menjelaskan dan menghajar ajaran bidat ini. Ya, yang terpelintir dalam Alkitab. Jangan takut. Masalah pribadi biar hubungannya dengan Tuhan. Ya, kita lanjut yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus tetap konsisten tentang Alkitabiah yang telah kita pelajari selama ini. Itu aja dulu untuk pertama. Lanjut teman-teman. Thank you Pak Toro. Ya, saya setuju. Thank you semuanya. God bless. Yuk, selamat Ya, hari Kak Minggu. Ros, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jadi memang dari apa yang disampaikan Kak Ros tadi mengenai tentang tadi ditanggapin oleh Mbak Eko, ya memang saya juga tadi agak sayangkan juga, harusnya itu pernyataan itu disampaikan kepada roomnya si Reda atau roomnya si Yuli ya. Karena kita di sini tidak membuka aibnya orang. Kita tidak sedang membicarakan pribadi orang. Gitu. iya, Bom ini semua diserang pribadi, ya itu adalah konsekuensi yang kita terima ketika kita mengajarkan kebenaran. Tapi mereka kan tidak bisa melawan ajaran yang benar. Saya bukan apologet ya, dan saya nggak mau dibilang apologet gitu. Itu tugas Pak Toro yang apologet, Pak Bom, mungkin Kak Lia gitu. Kalau saya ini penyerang, itu aja ya, tukang serang ya, siapapun gue serang ya.
Babi itu pun gue terserah. serang, gue sate. Ya terserah kali. Ya yang kita lakukan memang seperti itu. Jadi kita nggak mau kita bahas-bahas pribadinya, kita batasin itu. Yang kita apa namanya kritisi itu statementnya enggak. Tetapi di room kita orang-orang salah tafsir, salah menanggapi. Dibilang kita iri sama Edis, dibilang kita apa? Ya itulah kebanyakan dianggap tuh kita pansos lah sama Edis. Nah, padahal yang kita singgung itu adalah ajarannya, bahwa ada sesuatu yang salah nih dari Edis nih. Maksudnya apa, dari statementnya, dari ajarannya. Itu yang kita lakukan. Jadi ngapain kita ngomongin pribadinya? Mau dia pacaran selingkuh kayak bodo amat lah, itu urusan pribadinya dia, ya kan? Gitu loh maksud saya. Jadi yang saya temuin ada room-room yang justru membuka itu gitu, membuka aib-aib orang. Itu yang saya tidak setuju. Gitu loh. Iya, Kak Ros. Saya nggak komplain, saya cuman Iya, berbagi izin. sharing. Oke, saya lagi yang Komplain ke berbicara siapa? ya. Enggak, saya cuman sharing. Iya, iya, iya.